Koreksi lafadz niat puasa Ramadhana harusnya Ramadhani. Jauh-jauh sudah kita siapkan agar bisa di-share, disebar di banyak kaum muslimin, agar kaum muslimin banyak yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum masuk bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah, mari kita kaji lafadz niat puasa Ramadan yang sudah terlanjur viral, tetapi kurang tepat ketika membaca lafadz Ramadhana. Kajian ini kami khususkan untuk saudara kaum muslimin wal muslimat yang niat puasanya di dalam hati dan sekaligus diucapkan dengan lisan atau talafut bin niat. Karena wajibnya niat itu di dalam hati. Sekali lagi, wajibnya niat itu di dalam hati. Sedangkan niat diucapkan dengan lisan itu hukumnya sunnah. Namun, jika lafadz niatnya diucapkan dengan lisan, maka jangan sampai salah i'rabnya. Karena akan malu-maluin. Itu aja alasannya, malu-maluin. Tetapi jika salah i'rabnya pun, niatnya tetap sah. Ingat ya, walaupun salah i'rabnya, niat puasanya tetap sah. Hanya saja niatnya udah terlanjur diucapkan dengan lisan dan didengar oleh orang-orang alim yang faham ilmu nahwu, maka akan malu-maluin. Itu saja alasannya, malu-maluin. Jadi niat puasanya tetap sah walaupun salah i'rab. Hanya malu-maluin kalau didengar oleh orang alim yang faham tentang ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab. Sekarang marilah kita pelajari lafadz niat puasa Ramadan. Lafadz atau lafdun adalah kata-kata yang sudah diucapkan dengan lisan. Itu disebut lafdun. Lafadz niat puasa Ramadan berarti kata-kata tentang niat puasa Ramadan yang sudah diucapkan dengan lisan. Ya, itu namanya lafdun. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghadin. Nawaitu. Kalau di i'rab, nawaitu itu fi'lun wa fa'ilun. I'rab sederhana saja supaya memudahkan. Nawaitu fi'lun wa fa'ilun. Artinya berniat oleh saya. Kalau makna bebas, saya berniat, itu kurang tepat karena saya ini kan isim. Sedangkan ini jumlahnya adalah jumlah fi'liyah. Nawaitu berniat oleh saya. Soma ghadin, somanya menjadi maf'ulun bih, harus dibaca mansub, nasab alamannya fathah. Sekaligus dia menjadi mudhaf. Ghadinnya menjadi mudhafun ilaih. Kemudian an adai, jarun wa majrurun. Ada yang menjerkan, ada yang dijerkan. An harfu jarin, itulah yang mengejerkan. Adai majrur dijerkan oleh an. Kemudian adai sekaligus menjadi mudhaf. Fardhi menjadi mudhafun ilaihnya dan sekaligus menjadi mudhaf. Syahri mudhafun ilaihnya fardhi dan sekaligus lafadz syahri itu menjadi mudhaf lagi. Kemudian Ramadhani menjadi mudhafun ilaihnya lafadz syahri dan lafadz Ramadhani sekaligus menjadi mudhaf lagi. Karena lafadz Ramadhani sekaligus menjadi mudhaf lagi, maka dijerkan dengan alamat kasroh. Ya, alamatnya harus kasroh. Hadhihi menjadi mudhafun ilaihnya lafadz Ramadhani. Jadi hadhihi itu mudhaf ilaihnya lafadz Ramadhani. Kemudian lafadz asanati menjadi badalnya lafadz hadhihi. Jadi badal. Kemudian lillahi ta'ala, lillahi jarun wa majrurun, ta'ala menjadi sifatnya lafadz lillahi. Adapun tentang dalil kaidah ilmu nahwunya sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ibnu Malik di dalam kitab Alfiyah beliau. Qala Ibnu Malik rahimahullahu taala fi alfiyatihi wa jurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al radif. Wa jurra dan dicerkan
atau jerkanlah ya. Ada ulama yang mengi'rab jurra di situ menjadi fi'il madhi bina majhul. Ada yang mengi'rab jurra di situ menjadi fi'il amar. Kalau fi'il amar wa jurra dan jerkanlah oleh engkau bil fathati dengan tanda atau alamat fathah. Ma adalah isim mausul. Ma pada yang la yang shorifu tidak menerima tanwin oleh dia ma. Malam yudhof selama tidak diidhofahkan terhadap dia ma, au yaku atau ada oleh dia ma ba'da al di dalam lafadz setelah al. Jadi di dalam setelah al, alif dan lam, rotif yang mengiringi. Jadi semua isim ghairu munsharif itu pada awalnya harus dijerkan dengan fathah. Jadi semuanya isim ghairu munsharif dijerkan dengan alamat fathah. Tetapi ada dua hal yang dia harus jernya dengan menggunakan alamat kasroh. Yaitu yang pertama apabila menjadi mudhof. Menjadi mudhof, bukan mudhof ilaih loh ya. Menjadi mudhof. Yang kedua kalau dimasuki al. Jadi seluruh isim ghairu munsharif kalau menjadi mudhof maka alamat jernya dengan kasroh. Demikian juga kalau dimasuki oleh al. Maka seluruh isim ghairu munsharif itu kalau dimasuki al maka alamat jernya dengan kasroh. Sedangkan lafadz Ramadhani di dalam niat puasa Ramadan adalah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif karena dia adalah isim alam, yaitu nama bulan. Dan juga ziyadah alif nun, ada tambahan alif dan nun di akhirnya. Yang menjadi mudhofun ilaih sekaligus menjadi mudhof. Karena menjadi mudhof kepada lafadz hadhihi. Sedangkan lafadz as-sanati dibaca jer juga karena menjadi badalnya lafadz hadhihi. Oleh sebab itu lafadz Ramadhani harus dibaca jer dengan kasroh. Harus dibaca jer dengan kasroh. Hal itu berbeda dengan ayat berikut ini yang menjadi mudhof ilaih. Yang menjadi mudhof ilaih. Tidak menjadi mudhof lagi. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Syahrul Ramadhana alladzi unzila fil Qur'an. Syahrunya mudhof. Ramadhana mudhofun ilaih, tidak jadi mudhof lagi. Alladzi menjadi na'at atau menjadi sifatnya syahru boleh, menjadi sifatnya Ramadan juga boleh. Jadi ini berbeda ya. Kalau di dalam Al-Qur'an ini Ramadhana di situ menjadi mudhofun ilaih dan tidak menjadi mudhof lagi. Dan agar lebih mantap lagi, kita tambah keterangannya di dalam kitab Fathul Mu'in dan kitab I'anatut Thalibin. Kitab Fathul Mu'in wa akmaluha ay an-niyatu. Bermula sesempurna-sempurnanya niat, yaitu nawaitu somaghatin an adai fardhi ramadhani. Ramadhani tanpa ada lafadz syahri di situ ya. Nawaitu somaghatin an adai fardhi ramadhani. Bil jarri dengan jar li idhofati karena idhofahnya lafadz Ramadan lima kepada suatu ba'dahu di dalam setelahnya lafadz Ramadan, yaitu lafadz hadhihi as-sanati lillahi ta'ala. Di dalam Fathul Mu'in juga jelas bil jarri maksudnya adalah bil kasroti. Itu bisa dilihat di dalam kitab I'anatut Thalibin keterangannya. Qaluhu bil jarri li idhofati lima ba'dahu ay yuqra'u yaitu dibaca Ramadhani. Ramadhani dibaca Ramadhani bil jarri dengan jar bil kasroti. Bil kasroti dengan kasroh. Ini keterangan di dalam kitab I'anatut Thalibin. Liqauni karena keadaannya di lafadz Ramadan mudhofan yaitu mudhof ilama kepada suatu ba'dahu di dalam lafadz setelahnya Ramadan. Wa huwa bermula dia mudhofun ilaihnya ismul isyarati yaitu isim isyarah. Qala fit tuhfati qala telah berkata oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fit tuhfati dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Wahtija dan dibutuhkan li idhofati Ramadhani kepada idhofahnya lafadz Ramadan ilama ba'dahu kepada sesuatu yang setelahnya. Lianna qat'ahu karena sesungguhnya memutus lafadz Ramadan anha dari lafadz setelahnya yasiru maka menjadi hadis sanati muhtamalan yaitu menjadi ambigu. Ambigu tidak jelas. Liqaunihi karena keadaannya dia lafadz Ramadan dorfan yaitu dorof. Li nawaitu bagi lafadz nawaitu. Fala yabqa maka tidak tersisa lahu bagi lafadznya Ramadan maknan suatu makna. Jadi enggak bisa begitu. Fata'ammalhu maka angan-anganlah oleh engkau kepadanya. Fa'innahu mimma yakhfa karena sungguhnya itu dari sesuatu yang samar-samar intaha. Kemudian di dalam kitab I'anatut Thalibin dilanjutkan wa wajhu
Anan niyata zamanuha yasirun. Sesungguhnya niat, yaitu waktunya niat, yasirun yaitu sedikit, ringan. Fala makna maka tidak ada makna yaitu mewujud li ja'li hadis sanati bagi yang menjadikan lafadz as-sanati dorfan laha yaitu dorof laha baginya lafadz nawaitu. Jadi ini jelas sekali selain dari pandangan nahwu shorof juga di dalam kitab fikih sudah dijelaskan bahwa lafadz Ramadhani di dalam lafadz niat puasa itu harus dibaca jar dengan alamat kasroh. Wallahu taala a'lamu bishawab.